Tayangan ini akan mengungkap misteri lukisan cadas di Arnhem Land, Australia, yang diduga menggambarkan kapal perang dari Kepulauan Maluku. Penemuan ini membuka wawasan baru tentang kemungkinan interaksi antara suku aborigin dengan Kesultanan Ternate dan Tidore ratusan tahun lalu. Melalui studi mendalam, sejarah ekspansi maritim Maluku hingga ke Australia mulai terkuak, mencatat hubungan lintas budaya yang sebelumnya tak terbayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang jejak ekspansi Kesultanan Ternate dan Tidore di Australia, lukisan cadas perahu perang di Arnhem Land. Sekitar 50 tahun yang lalu, para arkeolog menemukan lukisan cadas yang menggambarkan dua kapal atau perahu di sebuah gua terpencil di Australia. Lukisan tersebut dibuat oleh suku aborigin ratusan tahun yang lalu, dan sejak penemuan pertama kali, para ilmuwan kesulitan untuk mengidentifikasi kapal-kapal yang digambarkan dalam seni tersebut. Kini, sebuah studi terbaru memberikan pemahaman baru yang mungkin bisa memecahkan misteri ini. Lukisan tersebut kemungkinan besar menggambarkan kapal perang Maluku dari Indonesia, lebih tepatnya, kapal perang yang berasal dari Kepulauan Maluku, yang kini termasuk dalam wilayah Indonesia. Pada awal penemuan lukisan cadas ini, tidak ada petunjuk yang jelas tentang siapa yang menggambarkan kapal-kapal tersebut dan apa arti dari lukisan tersebut. Namun, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Historical Archaeology berjudul Moluccan Fighting Craft on Australian Shores, Contact Rock Art from Awanbarna, Arnhem Land, mengungkapkan bahwa lukisan ini menggambarkan kapal perang dari Maluku yang juga dikenal sebagai Kepulauan Maluku. Para peneliti menduga bahwa lukisan ini mencatat momen penting interaksi antara suku aborigin dengan pelaut dari wilayah Indonesia, khususnya dari Kesultanan Ternate dan Tidore, dua kekuatan maritim besar yang memiliki pengaruh luas di kawasan Pasifik, termasuk Australia. Para peneliti mengungkap bahwa kapal yang digambarkan dalam lukisan tersebut bukanlah kapal biasa, melainkan kapal perang yang dilengkapi dengan bendera segitiga, panji-panji, serta hiasan haluan yang mencerminkan identitas militer. Kapal-kapal ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari kapal dagang atau perahu penangkap ikan, ujar Daryl Wesley, salah satu penulis studi, sekaligus arkeolog senior di University of Flinders, dalam wawancara dengan ABC News Australia. Karakteristik tersebut menunjukkan kesamaan dengan kapal perang yang dikenal sebagai kora-kora, yaitu perahu besar yang digunakan oleh Kesultanan Ternate dan Tidore. Kora-kora memiliki peran penting dalam sejarah maritim Maluku, terutama dalam mendominasi jalur perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara dan Pasifik. Ekspansi kekuasaan Kesultanan Ternate dan Tidore, yang terkenal hingga wilayah Pasifik, diperkirakan bahkan mencapai Australia Utara. Hal ini memberikan petunjuk bahwa interaksi antara penduduk asli Australia dan pelaut dari Maluku mungkin telah berlangsung jauh lebih awal dari yang selama ini diperkirakan. Lukisan-lukisan ini, yang terletak di Arnhem Land, sebuah kawasan di Australia Utara, menunjukkan tingkat detail yang mengindikasikan bahwa suku aborigin yang membuat lukisan ini memiliki pemahaman mendalam tentang kapal-kapal tersebut. Penelitian menyebutkan bahwa orang aborigin mungkin telah melihat langsung kapal-kapal tersebut, atau bahkan terlibat dalam interaksi perdagangan atau militer dengan para pelaut dari Maluku. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya hubungan antara kedua budaya, yang sebelumnya dianggap terpisah secara geografis dan budaya.
Penting untuk dicatat bahwa pelayaran ke Australia Utara bukanlah hal yang asing bagi pelaut dari wilayah Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang dari Kepulauan Maluku, terutama dari Kesultanan Ternate dan Tidore, telah melakukan ekspansi jauh keluar wilayah mereka, termasuk ke kawasan Pasifik dan Australia, untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, perburuan teripang, serta eksploitasi sumber daya alam lainnya. Beberapa literatur sejarah bahkan menyebutkan bahwa hubungan ini dapat dilacak sejak abad ke-16 hingga 17, ketika kedua kesultanan tersebut memperluas pengaruh mereka ke wilayah yang lebih luas, termasuk di seberang laut menuju Australia. Hasil penelitian ini membuka kemungkinan baru tentang hubungan sejarah antara Kepulauan Maluku dan Australia yang sebelumnya dianggap sebagai kontak sporadis atau terbatas. Keberadaan kapal perang Maluku dalam lukisan cadas ini dapat memberikan bukti konkret bahwa ekspansi Kesultanan Ternate dan Tidore ke wilayah Pasifik tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga melibatkan interaksi militer dan pengaruh budaya yang lebih dalam. Namun, meskipun penelitian ini memberikan petunjuk yang menarik, para arkeolog dan sejarawan menekankan bahwa penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk mengkonfirmasi kebenaran dan konteks dari lukisan cadas ini. Penemuan ini menambah dimensi baru dalam pemahaman kita tentang sejarah maritim Indonesia dan bagaimana peran Kesultanan Ternate dan Tidore dalam ekspansi mereka mempengaruhi kawasan yang jauh lebih luas, termasuk Australia. Lukisan cadas kapal perang Maluku di Gua-Gua Arnhem Land membuka kemungkinan baru tentang sejarah interaksi antara Maluku dan Australia. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa ekspansi Kesultanan Ternate dan Tidore meluas jauh ke kawasan Pasifik, mencatatkan jejak yang mempengaruhi hubungan antara dua benua, Asia dan Australia. Meski penelitian ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut, bukti ini menambah pemahaman kita tentang sejarah maritim Indonesia dan memperlihatkan bahwa interaksi antar bangsa sudah terjadi jauh lebih lama dari yang selama ini diperkirakan.